juga yang normal, orang tua saya pegawai negeri, nenek saya juga pegawai negeri. Jadi impian saya ya sama. Kemudian kenapa saya bisa berpindah ini? Ya karena terpaksa, karena krismon. Betul-betul karena krismon. Dan itu periode yang paling berat. Periode paling berat adalah mengubah paradigma dalam kepala kita. Gitu ya. Bukan cuma kita ada paling berat kitanya ya. Sudah mulai dari kemarin pakai nasi, kemudian harus dagang bakmi gitu ya. Walaupun dagang bakmi pakai nasi juga nggak salah ya. Tapi problem lah kalau saya tiba-tiba jangan Pak Wahyu udah gila kan. Kemudian itu diri sendiri udah problem. Belum lagi ketidakpastian penghasilan. Dalam berbisnis tidak ada jaminan penghasilan, tidak ada. Apalagi baru mulai melangkah, apalagi sudah gagal dicapai, tidak ada kepastian penghasilan, ketakutan itu. Dan itu nggak bisa dibagi kan. Paling dibagi dikit-dikit lah dengan istri, ya. Dengan anak nggak bisa. Karena tahunya standar hidupnya udah seperti itu udah berat, udah paling berat. Jadi berubah itu periode paling berat. Kalau nggak siap ya jangan, kecuali terpaksa. Nah, kemudian lingkungan itu tidak mendukung, tidak mendukung. Tidak ada ya, mau tes itu ya silakan pulang dari sini ya bilang dengan istri atau suami, kayaknya saya besok mau berhenti kerja. Karena kalau nggak dibilang gila, ya nggak mungkin. Jadi lingkungan juga tidak mungkin. Ya istri saya yang nggak protes lah dagang bakmi gitu ya. Ya tapi rasanya dia juga dulu nikah dengan saya master dari ITB, ya impiannya berarti jadi istri master ITB lah, bukan jadi tukang bakmi. Walaupun dia nggak ngomong langsung, takut ya kehilangan suaminya ganteng ini. Jadi dia saya bilang dulu, tapi saya tahu punya masalah, saya punya masalah di sana. Ya. Karena ada standar kehidupan di mana dengan tanpa gaji saya itu ada beberapa minus dalam kehidupan. Ya, saya cuma optimis saja ya, ada kira-kira 30 bulan. Masa sih dalam 30 bulan cadangan ini nggak ada solusi gitu. Itu istri, Pak. Istri masih bisa diajak ngomong kan. Anak saya waktu itu umur SMP kelas 1 sampai ada yang masih TK. Anak nggak bisa lagi kan. Kemarin dia lihat bapaknya naik mobil mengkilap, pas sepatu mengkilap, kemudian ini sekarang bapaknya berangkat naik motor. Dia pakai motor, mobil ada sih masih tetap. Dan saya pakai motor untuk apa? Jalannya 300 meter macet pakai mobil. Itu ya, anak. Ya. Kalau anak udah ngomong ya tukang bakmi berangkat kerja. Gitu. Ya itu yang harus diterima, berat, memang berat. Jadi saya katakan bahwa untuk berubah, makanya mending memikirkan menjadi mempunyai jiwa entrepreneurship daripada kalau nggak siap ya jangan menjadi entrepreneur. Jadi orang yang menjadi entrepreneur itu karena terdesak, mungkin ya seperti saya perusahaannya bubar atau di PHK. Nah, jadi keterdesakan kalau nggak berat atau siap benar. Jadi saya termasuk yang terdesak. Nah, tidak pilih bukan pilihan saya, tetapi ya karena keinginan menjadi yang terbaik itu begitu saya memilih, ya saya mencoba menjadi terbaik di bidang itu. Ada periode sekitar 2 tahun saya juga kehilangan. 1 tahun pertama saya agak kehilangan orientasi, kemudian ya baru kemudian itu. Ya, ada keberuntungan saya bahwa saya punya modal sekolah. Ya, saya memang dididik bahwa sekolah itu penting. Ya, saya bayangin jadi dokter itu ya kalau dijalani jadi. Jadi walaupun saya kerja apapun saya sekolah. Begitu saya kerja ini ya saya ambil S2, setelah S2 begitu ini saya ambil S3. Ya, sekolah itu sebenarnya ya kalau bahasa sederhananya bukan bahasa ilmuannya, Anda masuk sekolah jalani semampunya pasti tamat. Jadi kalau mau sekolah dan strateginya di Indonesia sekolah ini masih dihargai. Ya, sekolah dihargai. Jadi saran saya kalau ada uang sedikit sekolahlah. Cari sekolah yang resmi. Yang orang resmi ada yang kelas C dan kelas A. Ya, boleh kelas C, boleh kelas A, tapi resmi. Jangan yang nggak resmi. Kita masih menghargai sekolah. Ya, sekolah lah master ya master. Nggak usah dipikir kapan tamat, sekolah aja. Kemudian doktor ya doktor. Nggak usah dipikir gunanya apa.